Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu penegasan yang sangat menarik untuk kita simak, yaitu penegasan dari Raja Daud. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Atas dasar fakta ini, kebenaran ini, lalu Daud mengungkapkan isi hatinya. Dia mengatakan, aku bergemar ketika merenungkan firman. Hatiku bersuka cita, bergemar melebihi daripada harta benda, daripada emas dan perak, dari segala sesuatu. Ini artinya firman Tuhan di dalam pikiran dan hati Daud mempunyai nilai yang sangat tinggi, luar biasa, lebih daripada yang lainnya, sehingga ia mengatakan bergemar dalam firman Tuhan melebihi segala harta. Dia bukan saja merenungkan titah-titah firman Tuhan, perintah-perintah dan peringatannya, tapi dia juga memohon supaya Tuhan mengajarkannya supaya dia mengerti apa maksud kehendak Tuhan melalui titahnya, sabdanya, melalui perintahnya, melalui peringatannya, melalui ketetapan-ketetapannya. Hingga ia memohon supaya Tuhan mengajarkannya, Tuhan memberitahukannya, Tuhan menyatakannya, Tuhan mencelikkan mata Daud supaya dia mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan. Dia bukan hanya menginginkan Tuhan mengajarnya, tetapi juga Daud mengatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya firman-Mu mengendalikan hatiku, mengendalikan pikiranku, mengendalikan seluruh perbuatan hidupku, seluruh tingkah lakuku. Aku menyimpan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Daud bukan hanya memohon supaya Tuhan mengajari, Daud bukan hanya memohon supaya Tuhan menyatakan, memberitahukannya, Daud menerimanya dengan sukacita ketika merenungkannya lebih daripada segala harta. Namun juga Daud ingin mengimplementasikan, melakukan firman Tuhan itu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena dengan demikian Daud menyatakan kepada Allah bahwa dengan firman-Mu aku menjaga hidupku agar tetap bersih di hadapan-Mu, agar tanpa cacat dan celah di hadapan-Mu dan juga terhadap sesama-Mu. Lalu Daud mengatakan, bukan saja aku ingin merenungkan firman-Mu supaya aku mengerti dan menerimanya dengan penuh sukacita dan menyimpannya dalam hatiku, tapi aku juga akan melakukannya, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, supaya hidupku bersih, supaya hidupku tak bercacat, tak bercelah, supaya aku selalu benar di hadapan Engkau sesuai dengan petunjuk dan titah-titah-Mu. Dan bukan hanya berhenti di situ, Daud juga ingin menceritakannya, memberitakannya, mengajarkannya, supaya anak cucunya, supaya semakin banyak orang yang mengerti akan maksud dan kehendak-Mu, mengerti firman-Mu, mengerti Taurat-Mu, mengerti ketetapan dan petunjuk-Mu, sehingga semakin banyak orang yang hidupnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Tuhan, supaya semakin banyak orang hidupnya diberkati dan diberkati. Mengapa Daud mengungkapkan ini? Karena Daud mempunyai keyakinan penuh yang berbahagia adalah orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, yang hidup berpegang berpedoman atas firman Tuhan. Dikatakan ia laksana pohon yang ditanam di tepi aliran air. Segala kebutuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya dan bagi kelimpahan hidupnya tersedia bagi dan di dalam hidup setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan apakah aku mempertahankan kelakuanku bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu marilah kita bersemuanya merenungkan, menerima, menyimpan firman Tuhan, bagikan harta yang tak ternilai dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita dari hari ke hari. Ingatlah, dengan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita akan bersih, kita tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga kita disebutnya sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang hidup tak bercela, yaitu hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah
saudara menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia di dunia ini sampai pada kemuliaannya. Amin.